kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Engineering Hadiah Warman selaku penanggung jawab proyek Beslemin, kepada Bu Eka Mustikawati SPD selaku pembimbing saya dan juga kepada seluruh dewan guru yang telah memberikan arahan kepada saya. Dan tidak lupa saya ucapkan juga kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan motivasi serta dukungannya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Negatif Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan. Sebelum masuk ke bab 1, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Widya Reha, saya dari kelas 8 SMP IT Al-Qur'an. Hal-hal yang melatar belakangi saya untuk penulisan karya ilmiah ini adalah pengolahan limbah tahu memberikan banyak dampak bagi lingkungan, terutama dampak negatif. Salah satu dampak yang diberikan adalah bau menyengat yang berasal dari cairan pengolahan tersebut, sehingga limbah tahu memerlukan perhatian khusus. Maka dari itu, limbah tahu perlu dimanfaatkan dengan baik dan efisien untuk menghasilkan lingkungan yang sehat dan bersih, serta mensosialisasikan cara pengolahan limbah tahu kepada pengusaha pengolah tahu agar mengerti dampak dan bahaya limbah tahu bagi lingkungan sekitar. Dari latar belakang yang saya kemukakan, saya memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, apa saja dampak negatif limbah tahu terhadap lingkungan? Apa jenis limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu? Bagaimana upaya mengatasi limbah pabrik tahu? Dan apa manfaat dari limbah tahu? Tujuan cerita: mengetahui dampak negatif limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu terhadap lingkungan. Mengetahui apa saja jenis limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu. Mengetahui upaya mengatasi limbah pabrik tahu. Mengetahui cara pemanfaatan dari limbah tahu. Manfaat penulisan bagi diri saya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penulisan, khususnya tentang dampak negatif limbah pabrik tahu terhadap lingkungan. Bagi industri tahu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya industri tahu terkait pengolahan limbah cair tahu terhadap lingkungan dan masyarakat. Metode penulisan yang saya pakai adalah literatur dan internet. Lanjut ke pembahasan dampak negatif pengolahan limbah tahu. Tahu adalah salah satu makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tahu juga merupakan salah satu jenis makanan yang jenis makanan sumber protein dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar produk tahu dihasilkan dari industri skala kecil dan sebagian besar juga terdapat di Pulau Jawa. Industri tahu tersebut berkembang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Namun di sisi lain, industri tahu juga menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Pada dasarnya, produksi pembuatan tahu menghasilkan 2 macam limbah, yaitu limbah padat atau ampas tahu dan limbah cair. Limbah padat ini berasal dari sisa perasan bubur kedelai, sedangkan limbah cair adalah hasil dari air sisa cucian kedelai. Berikut dampak limbah tahu bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Dampak bagi lingkungan: pertama, air sungai atau air sumur di sekitar lokasi pabrik tercemar sehingga tidak layak lagi dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, terjadinya penurunan kualitas air di sekitar daerah-daerah air. Yang ketiga, terjadinya peningkatan konsentrasi pencemaran udara seperti CO, NO2R, SO2 dan yang keempat, kesehatan warga masyarakat
Kesehatan warga masyarakat sekitar timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal dan yang berat seperti cacat tulang. Dampak bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat dianggap tidak mengganggu warga sekitar karena beberapa limbah dari pabrik tahu tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga. Di sini saya akan mengasih solusi atau upaya mengatasi limbah tahu. Pertama, dengan cara gas bio. Gas bio adalah proses anaerobik yang dapat menghasilkan gas alami yang kemudian disalurkan melalui selang ke dapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan memasak. Yang kedua, ada pupuk organik. Pupuk organik adalah air limbah tahu yang mengandung zat organik dan mudah terurai yang dapat dimanfaatkan untuk kesuburan pertanian. Yang ketiga, ada pakan ternak. Air limbah tahu juga berguna untuk tambahan makanan ikan-ikan di peliharaan di sawah. Biasanya para petani yang mengelola ikan-ikan di sawah secara rutin dan terus-menerus mengaliri sawahnya untuk makanan ikan. Berikut adalah contoh pemanfaatan dari limbah tahu. Yang pertama, dari limbah padat ada oncom dan tempe rebus. Dari limbah cair ada pupuk tanaman dan nata de soya. Di sini saya akan kasih video pemanfaatan tahu. Saya pilih tadi nata de soya. Iya, mirip-mirip kayaknya. Ini saya. Ya, ada salah. Nafas dan saringan. Sementara bahan yang digunakan ada 1 liter limbah cair tahu, 80 gram gula, 5 gram urea, sedikit cuka, dan starter atau asetobakterosilinum. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan nata de soya dari limbah cair tahu. Pertama, 1 liter limbah cair tahu disaring menggunakan saringan atau bisa juga digunakan kain kasar. Penyaringan di sini berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel kasar atau sisa ampas kasar dari cairannya. Kemudian, ditambahkan dengan 80 gram gula, diaduk rata. Lalu ditambahkan 5 gram urea atau bukan lumayan, mungkin ini kali lebih ke agar-agar urea dimakan. Urea apa tuh? dan ditambahkan Bukan yang sedikit urea kan? Bukan, lalu ini diaduk kan hingga merata dan ditumbuk. nah dari nama lain kan kayak gitu. Mungkin ini kali lebih ke apa untuk agar-agarnya. Setelah menimbun campuran dituangkan ke dalam nafas yang berbentuk pola agar menghasilkan nata de soya dengan bentuk yang bagus. Setelah itu ditambahkan starter atau membiarkan asetobakterosilinum dan dibiarkan selama 10 hari. Jangan lupa ditutup yang rapat. Yang tuntutannya jual pupuk urea, padan biji urea. Setelah 10 hari, nata yang sudah jadi dicuci bersih, lalu dipotong batu, kemudian direbus hingga bau asam menghilang. Kemudian nata de soya siap dikemas. Dan ini adalah hasilnya kayak mirip-mirip dari pohon. Kesimpulannya adalah bahwa limbah tahu sangatlah berdampak negatif bagi lingkungan. Namun masih ada limbah yang dapat dimanfaatkan untuk bahan produktivitas masyarakat. Salah satunya adalah nata de soya. Selain dapat mengurangi limbah cair, produk ini juga dapat dijadikan alternatif menambah Nata de soya juga pakai urea. Oh berarti iya. Dia memang bahan dasar. Bahan dasar. Ini adalah iya. Berarti kita kalau kamu
Sekian dari saya. Bila ada masukan